demikian itu, apa itu yang tadi yang disebutkan di atas ya, yang minggu yang lalu ya. La ibroh ya, lanya ada taukid ya, dalam taukid sungguh ibroh itu pelajaran. Pelajaran li bagi man siapa saja yakhsa yang takut. Ya, bagi siapa yang takut sama siapa? Takut akan Allah Subhanahu wa taala azabnya. A'antum, kalimat al-istifham. Apakah antum, kamu semua, kalian, asaddu, ya, asaddu, ini tahbil ya, lebih keras atau lebih sulit atau lebih segala-galanya, khalqan penciptaannya, amis sama atau langit, banaha, pembangunannya, bina bangun ya, maksudnya penciptaan kamu atau pembangunan langit yang lebih susah, kata Allah begitu ya. Rofa'a samkaha, rofa'a mengangkat, meninggikan. Samkaha, samka itu apa, bangunan, haknya hanya kembali ke langit ya. Jadi Allah mengangkat bangunannya, maksudnya meninggikan langit tersebut. Fasauwaha ya, lalu menaruh fasawa itu atap ya, maksudnya jadi sempurna, lalu menyempurnakannya. Wa agtosa, dan menggelap, membuat gelap, aku menggelapkan lailaha, malamnya. Wa akhroja, dan mengeluarkan duhaha, waktu duhanya. Maksudnya apa nih? Waktu duha adalah waktu awal siang ya. Apa yang dikeluarkan di waktu duha? Pancaran sinarnya. Waktunya di waktu duha, awal siang matahari mulai memancar ya, dikeluarkan sinar matahari untuk menerangi siang atau awal siang. Wal ardo, dan bumi, ba'da zalika, ba'da setelah zalika, maksudnya setelah Allah sempurnakan langit ya, dahaha, lalu bumi dibentangkan atau dihamparkannya. Akhroja, dikeluarkan, mengeluarkan minha, darinya, dari bumi tersebut, ma'aha, airnya. Jadi ada air yang diturunkan dari langit, ada air yang dikeluarkan dari bumi, mata air ya, sumber mata air. Ma'aha wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Jadi yang dikeluarkan air dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibal, dan gunung-gunung arsaha, dikuatkan, dikokohkan, ditegakkan, ditancapkan, dipancangkan, boleh. Mataan, sebagai nikmat ya, nikmat lakum, untuk kamu, wali an'am, dan an'am itu binatang ternak, binatang ternak kamu. Jadi semua itu Allah ciptakan buat sebagai nikmat buat kamu dan binatang ternak kamu, yang kelak binatang ternak tadi bisa kamu pakai juga gitu ya, memanfaatkan juga. Fa'idha ja'at, maka apabila telah tiba, telah datang, atomah itu nama lain dari kiamat ya. Ada nama kiamat tuh banyak ya, ada apa namanya, al kiamah, al qari'ah ya, banyak ya, namanya banyak sekali. Al kubro, kiamat, bisa juga di atoma, bisa berarti bencana yang sangat ya, dahsyat ya. Al kubro itu sangat besar, bencana-bencana yang sangat besar, yaitu kehancuran ya, kiamat gitu ya. Yauma yatadzakkarul insan, ya, pada hari yatadzakkaru, ya, sedang mengingat-ingat, al insan, manusia sedang mengingat-ingat ya, apa, apa saja yang telah saat itu yang telah dikerjakannya pada waktu itu, pada hari itu,
Ya tiba-tiba manusia mulai mengingat tuh, mulai mengingat apa saja yang telah dikerjakan. Ya, lalu waburizatil jahim, waburiza, ya sampai dengan zoharo, ya ditampakkan, diperlihatkan, dan diperlihatkan al jahim, neraka jahim, neraka jahanam, ya liman yaro, bagi siapa saja, semua orang bisa melihatnya, bisa melihatnya. Ya sampai di situ dulu ya. Lalu ayat sebelumnya kita berbicara tentang kisah Fir'aun, hal ataka hadis Musa. Apakah telah datang kisah kabar tentang Musa, yaitu pada saat diutus oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Perbuatan apa yang melampaui batas Fir'aun? Fir'aun mengakui dia sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan biasa, Tuhan yang sangat tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Artinya pada waktu itu bangsa-bangsa Bani Israel, ya bangsa rakyatnya Fir'aun juga menyembah banyak Tuhan sebenarnya, menyembah banyak Tuhan, tapi Fir'aun menyatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi di antara Tuhan-Tuhanmu yang lain. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Maka inilah perbuatan yang melampaui batas. Ya, ditambah lagi Allah memperingatkan dengan berbagai macam mukjizat Nabi Musa, kurang lebih ada 9 ya. Mukjizat Nabi Musa diperlihatkan oleh Firaun, tidak juga bergeming. Tongkatnya berubah jadi ular, memakan tongkat-tongkat mereka yang kecil-kecil. Dikirim kutu, ya, katak gitu kan, air dari darah, masalah paskering berkepanjangan. Itu semua dikirimkan oleh Allah, terus badai tenggelam, laut dibelah, tapi tidak bergeming, tidak membuat Fir'aun itu beriman. Kenapa? Hatinya sudah tertutup, bahkan hati sudah membatu. Maka sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak diazab, ya. Maka Allah mengazab Fir'aun di akhirat, bahkan di dunia, bahkan di dunia. Nah, ayat sekarang, jadi inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu maksudnya kisah Firaun tadi yang bandelnya luar biasa, bahkan mengaku sebagai Tuhan, ya, yang ujung-ujungnya mati ya tenggelam oleh laut air yang sangat lembut, ya. Itu semua menjadikan la ibrah, sungguh menjadi mendapat ada ibrah, pelajaran. Ini pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil hikmahnya bagi siapa? Liman yaksa, bagi siapa yang takut. Takut akan apa? Takut akan azab Allah. Ya, azab Allah yang gimana? Ya tadi tuh Firaun pernah yang dialami tadi kan. Azab Allah tuh banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, azab yang paling ringan itu azabun mukim. Azab diam saja di neraka jahanam, diam, nggak diapa-apain, mukim aja. Dia bertempat tinggal di situ, tapi nggak diapa-apain. Tapi setiap hari menonton makhluk manusia, jin manusia yang sedang disiksa. Ya, disuguhin tontonan-tontonan yang begitu kejam. Ya. Ada yang disebut juga azabun alim, azab yang sangat pedih. Pedih berbeda dengan azabun azim, azab yang sangat besar. Kalau azabun alim itu seperti tangan yang kita sayat, kita silet, ya, kita taburi dengan jeruk nipis. Itu namanya azabun alim, sampai ke hati sakitnya. Ya, tapi ini di dunia itu, tapi yang azabun alim itu yang di akhirat lebih daripada yang kita sayat tadi. Azabun azim azabnya besar. Ada azab yang sangat menghinakan. Ya, bahkan azab itu sudah dimulai pada saat disiksa kubur, ya, di kuburan, di alam barzah, mereka sudah mendapatkan siksa kubur. Lalu bangkit ke alam barzah, ada yang berupa menjadi tikus mukanya,
ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, kera gitu kan. Nah, tenggelam dengan keringatnya. Dan sekian banyak kesusahan-kesusahan, azab-azab yang mereka rasakan sejak dari alam barzah. Sampai nanti ya endingnya ya di neraka. Ya, di neraka. Nah, itu semua apakah tidak membuatmu takut? Kalau membuatmu takut, pasti bisa diambil pelajaran. Apa pelajarannya? Gak mau seperti mereka. Ya orang-orang yang berani mengingkari Allah Subhanahu wa taala, bandel, nakal gitu kan, gak mau tobat-tobat. Dalam surat Qaf, ya surat Qaf surat 50 ayat ke-37 boleh dilihat Bapak sekalian, boleh dibuka ya. Yang punya Qur'annya surat ke-50 ayat 37. Silakan bagi yang sudah Bapak dapat boleh dibaca. Terjemah nggak apa-apa ya. Sudah Bapak Ibu? Apa surat berapa? Surat ke-50 ayat ke-37. Surat Qaf ya. Saya bacakan ya, Pak. Iya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Ya. Bagi yang punya akal, yang punya pikiran, pasti dia bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Bagi yang punya akal, berarti orang-orang yang takut adalah orang-orang yang punya akal, yang punya pikiran. Ya, kalau punya pikiran nggak mau kita kan mau mencoba-coba melanggar perintah Allah karena tahu ujung-ujungnya pasti disiksa. Tapi lagi-lagi bagi yang punya akal, ini kan sindiran yang sangat pedas, sangat dalam. Ya nggak punya akal ya. Lalu ayat berikutnya, a'angtum. A'angtum ada huruf hamzah di atas ya. Ini kalimat al-istifham. Apakah antum? Apakah kalian, kamu semua, asaddu, yang lebih sulit, yang lebih susah, yang lebih keras, yang lebih kholqan penciptaannya, amis sama banaha, dari penciptaan langit yang ditinggikan. Allah bertanya kepada orang-orang, kepada siapa? Kepada nyanyi itu kepada orang-orang yang di awal-awal surat kemarin mempertanyakan, apakah kamu yang jadi tulang belulang ini akan dihidupkan kembali? Allah jawab sekarang. Di ayat ini, apakah penciptaan kamu, wahai manusia, lebih susah daripada Allah menciptakan langit yang Allah tinggikan tanpa tiang? Kata Allah bertanya, lebih susah mana kira-kira? Allah bangun langit yang 7 lapis tanpa tiang dengan menciptakan manusia. Ya, suruh jawab. Artinya kalimat tanya al-ingkari. Kalau kamu punya pikiran, kalau kamu merasa waras, kamu nggak akan bertanya seperti itu. Atau juga al-istifham atau bih. Kalimat tanya untuk mencela perbuatan mereka tersebut. Yang mempertanyakan seolah-olah meragukan Allah yang maha pencipta segala-galanya. Ya kata Allah, mudah. Aku saja yang membuatkan langit yang lebih sulit daripada penciptaan manusia, bisa apalagi membuat manusia yang seperti kamu ini menghidupkan kembali, gampang, sangat mudah. Bahkan dalam ayat sebelumnya dalam surat An-Naba, dengan sekali tiupan saya, sekali hentakan saya, jadi semuanya. Ya, jadi. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-57 Allah berfirman seraya menjelaskan ayat yang tadi kita baca. Ya, antum asaddu khalaqan amis sama ubanaha. Apa bunyi dalam surat Al-Mu'minun ayat 57? A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wa nafthi wa naftih. La khalqus samawat. Sungguh penciptaan langit wal ardo dan bumi kata Allah akbar, lebih besar, lebih sulit, lebih menjelimet gitu kata Allah gitu. Lebih rumit ya min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Tapi Allah bisa menciptakan itu, gimana menciptakan manusia yang sangat mudah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-57. Artinya mudah bagi Allah membangkitkan kamu
agar kamu bisa merasakan apa yang telah kamu kerjakan di dunia nanti, adanya hari pembalasan. Adanya hari pembalasan. Lalu berikutnya, jadi kalimat tanya yang al-istifham boleh al-ingkari, boleh at-taubih. Ya, al-ingkari adalah kalimat tanya untuk mengingkari. Harusnya nggak begitu kamu bertanya seperti itu. Ya, tujuan untuk mengingkari pertanyaan mereka. Yang kedua, taubi adalah mencela perbuatan mereka yang mempertanyakan seolah-olah meragukan tentang penciptaan Allah yang maha mencipta segala sesuatu. Lalu Allah pertegas lagi, Allah yang mendirikan langit, membangun langit tanpa tujuh lapis langit tanpa tiang. Rofa samekaha, meninggikan bangunannya, fasawaha, lalu menyempurnakannya. Tujuh lapis tadi dengan tanpa tiang. Ini menandakan apa? Seharusnya orang tersebut tidak mempertanyakannya. Ya, sebelum bertanya, berpikir dulu. Ini langit apakah terjadi begitu saja? Ya, apakah bulan, matahari terjadi begitu saja? Lalu pertegas. Nih, langit aku ciptakan, aku tinggikan, aku bangun 7 lapis tanpa tiang, kasih atap sempurna. Siapa yang bisa? Kata Allah begitu. Dipertegas lagi, ditambahkan lagi, mempertebal ya. Wa aktosa lailaha, aku gelapkan malamnya. Aku gelapkan malam yang tadinya terang benderang, tiba-tiba redup, dari senja langsung gelap. Kebayang Bapak Ibu sekalian, tidak langsung gelap. Dari terang-terang benderang tidak dibikin langsung gelap. Andaikan Allah buat seperti itu pun sangat bisa, tapi Allah masih menghargai. Kenapa? Masih ada orang-orang yang beriman. Kalau misalnya ini orang isinya orang kafir semua udah dari kemarin-kemarin di azab gitu kan. Dan masih menganggap nabinya Nabi Muhammad SAW. Malamnya malamnya tidak terjadi begitu saja. Yang tadi siang terang benderang tidak langsung gelap. Kebayang kalau tadi terang langsung gelap, pusing kepala. Bisa bayangkan kita pernah kan yang lagi anak-anaknya terang, tiba-tiba mati lampu kan gusar tuh lama-lama. Ya kaget. Begitu sebaliknya, yang tadinya ini wa ahroja duhaha. Allah keluarkan duhaha, waktu duhanya. Maksudnya apa di waktu duha? Waktu duha adalah waktu awal-awal siang. Waktu di mana matahari mulai memancar, mulai bersinar. Ya, wa ahroja, Allah keluarkan apa ya, sinar mataharinya untuk menerangi waktu duha tadi. Nah, kenapa Allah pilih bukan kalimatnya kalimat duha, bukan nahar? Ya, siang itu kan nahar kan. Kenapa yang dipilih waktu duha? Waktu duha waktu yang paling sejuk, paling nyaman, ya, supaya manusia timbul rasa syukurnya. Kalau pilihkan waktu-waktu yang terbaik untuk menjelaskan, gitu kan? Bisa saja Allah pada saat lagi malam-malamnya, gelap-gelapnya, nggak fajar lagi, langsung siang terang gitu. Matahari langsung terang benderang, itu kan bikin orang panang gitu ya, bikin orang bisa gila. Ya, kata Allah, mau nggak berpikir tentang alam raya ini? Kenapa alam raya aku ciptakan itu adalah manifestasi langkah-langkah awal untuk kamu mengenal aku, bahwa alam raya ini tidak terjadi begitu saja. Ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Wa ahroja duhaha, Allah keluarkan duhanya, waktu duhanya, yaitu artinya matahari untuk menyinari siangnya. Wal ardo, dan bumi ba'da zalika dahaha, dan bumi setelah Allah sempurnakan langit, lalu dahaha dihamparkan bumi tersebut. Maksudnya apa? Apakah penciptaan bumi dulu atau langit dulu sebenarnya? Ya, penciptaannya adalah bumi dulu dalam ayat yang lain ya. Nah, cuman penyempurnaannya adalah langit dulu. Ya, bumi diciptakan lebih dulu, tapi langit setelahnya. Tapi penciptaan langit walaupun setelah bumi, tapi penyempurnaannya langit dulu, baru bumi. Setelah langit sempurna diciptakan, baru bumi dia dihamparkan.
ya, baru bumi dihamparkan. Lalu apa lagi? Ini untuk menjawab satu pertanyaan orang-orang yang meragukan tentang hari berbangkit, tentang hari pembalasan. Allah jawab dengan beberapa pernyataan, beberapa bukti fakta-fakta yang seharusnya mereka tidak bertanya seperti itu. Apalagi setelah Allah bangunkan langit tujuh lapis tanpa tiang, lalu menggelapkan malamnya agar kamu bisa istirahat dengan tenang, lalu memancarkan sinar matahari di waktu duha siangnya agar kamu bisa bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya, bercocok tanam, gitu kan? Lalu Allah hamparkan bumi ya agar bisa kamu tinggali, gitu kan? Lalu apa lagi? Wa akhroja, dan mengeluarkan minha dari hanya kembali ke bumi, kembali ke ardo. Minha darinya, dari bumi tersebut, ma'aha, airnya. Jadi dalam dasar bumi Allah keluarkan juga air, ya, sumber-sumber air, mata air. Ada air yang keluar dari bumi, ada yang diturunkan dari langit. Ya, dari bumi keluar air, sumber mata air yang bersih bisa kamu nikmati. Dari langit turun hujan. Ya, yang kesemuanya air-air tersebut adalah untuk apa? Wa mar'aha, untuk juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ya, airnya dan tumbuh-tumbuhannya, airnya disiapkan untuk mengairi tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh, bisa berbuah, bisa panen. Lalu apa lagi? Wal jibala arsaha, tidak lupa Allah tancapkan gunung, Allah kokohkan gunung, Allah tancapkan gunung yang kokoh ke dasar bumi, agar apa? Agar bumi tidak goyah, tidak berantakan, dipasak sebagai paku, sebagai pasak, agar kamu tidak merasa getarannya, karena bumi itu berputar, dia tidak merasa getarannya. Ya, itu semua kata Allah mataan, sebagai nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ayat ini bukan untuk orang-orang yang beriman. Fabi ayyi ala tukadziban. Ala rabbikum tukadziban. Ini untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang munafik yang selalu kufur akan nikmat-nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah tadi yang Allah sebutkan satu persatu. Itu semua untuk manusia. Ya, dari langitnya, dari apa lagi itu malamnya digelapkan biar tenang bisa istirahat, siangnya diberi cahaya, ya, biar banyak. Gimana kalau matahari nggak ditampilkan, nggak dimunculkan, gelap, ya repot, ya, nggak ada yang tumbuh tuh, tanaman pada mati semuanya. Lalu Allah pancarkan air dari dasar bumi yang berupa mata air. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu nikmat. Gunungnya ditancapkan biar nggak goyang buminya, biar kamu bisa tenang, bisa hidup di bumi ini dengan tenang. Ya, kebayang kalau bumi dicabut. Ya, pada saat hari kiamat nanti gunung berterbangan seperti kapas, seperti debu, seperti kapas, ya, berterbangan. Pada saat gunung udah berterbangan, otomatis nggak ada lagi penyangganya. Otomatis bumi kan akan hancur. Bumi kan akan hancur karena nggak ada yang menyanggah, nggak ada yang memegangnya, nggak ada yang menahannya. Ya, untuk apa? Sebagai mataan, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, lakum, untuk kamu, wahai orang-orang yang telah kuciptakan, itu kan, mau nggak bersyukur? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, nikmataan lakum, untuk kamu, wali an'amikum, juga untuk binatang ternak kamu, yang nanti pada saat binatang ternak tadi, pada saat ada tumbuhan yang tumbuh bisa dimakan daun-daunnya oleh binatang ternak, minum airnya bisa diminum, dia subur, dia besar, berkembang biak, bisa kamu manfaatkan dagingnya, susunya, kulitnya. Ya, itu semua nikmat dari Allah untuk kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur.
Berpikir ribuan kali sebelum berkata demikian. Apakah kamu yang sudah menjadi tulang belulang ini akan dihidupkan kembali? Ini pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang yang tidak mau berpikir. Pertanyaan orang-orang yang tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 16 ayat 10. Surat An-Naml, An-Naml ya, ayat 10 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi huwallazi dialah Allah alladzi yang anzala minas sama'i yang telah menurunkan dari langit ma'an air. Kalau tadi di surat An-Naziat airnya dari dasar bumi dipancarkan dikeluarkan. Kalau surat An-Naml ayat 10 dari langit diturunkan air hujan. Lakum untuk kamu. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Lakum untuk kamu minhu sarabun yang sebagiannya bisa kamu minum. Ya, airnya bisa kamu minum, minhu sarabun wa minhu sajarun dan sebagiannya lagi buat pohon-pohon, buat tumbuh-tumbuhan yang kamu tanami, yang kamu sedang jagai agar panen gitu kan, yang kamu rawat, air tersebut bisa kamu untuk sirami mereka. Ya, bahkan kalau ada air hujan tanpa harus kita sirami, dia akan menyirami sendiri, mengairi sungai, irigasi, sawah-sawah yang kita tanami, dia turun dengan sendirinya. Ya, sehingga kita manusia nggak perlu repot-repot lagi. Ya, fihi tusimun, yang dengan begitu kamu bisa mengembalakan binatang-binatang ternak kamu. Sehingga binatang ternak bisa berkembang biak, bisa kamu manfaatkan dagingnya, susunya, gulanya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kamu. Kurang bagaimana Allah sayangnya pada kita. Tapi kenapa? Ya, kenapa masih ada saja yang tidak, bukan masih ada, malah terlalu banyak. Malah terlalu banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada rasa takut-takut. Ya, tidak ada rasa takut-takutnya. Maka ini sudah cukup jelas kata Allah, peringatan-peringatannya, kabar-kabar gembiranya sudah jelas kata Allah. Maka ayat berikutnya, faida ja'at, Allah terangkan kejadian kembali ke surat inti surat An-Naziatnya. Yang pertama diceritakan tentang An-Naziat, tentang pencabutan nyawa, lalu dipalingkan dengan kisah-kisah Nabi Musa, dengan berbagai kenikmatan dan mujizat-mujizatnya agar bisa diambil ibrah buat kita. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke inti surat An-Naziat, yaitu apa? Faida ja'at dhammah al-kubro. Maka jika telah datang atomah, nama lain dari kiamat, ya salah satunya adalah atomah, al-qari'ah, ya bisa, al-qiyamah bisa. Ya banyak sekali nama kiamat. Atomah juga bisa berarti bencana atau kehancuran yang merata. Kehancuran yang merata, artinya kehancuran di mana-mana. Ditambah lagi al-kubro, kehancuran yang sangat besar. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa sebelum atomatul kubro itu muncul, maka kejadian-kejadian bencana-bencana yang kita alami sekarang ini masih dianggap adalah atomatul sugro, kiamat yang sangat kecil. Ya, adanya kematian, adanya gempa bumi, bahkan kemarin COVID-19, ya, apalagi situ gintung ya, tsunami, itu adalah bencana-bencana kecil kata Allah. Nah, sebelum datang atomatul kubro, ini bencana yang sangat besar. Kalau tsunami ya cuma sebagian doang yang kena. Kalau gempa bumi sebagian doang yang kena. Ada yang kemarin yang luar biasa COVID-19 hampir beberapa negara kena, tapi ada juga yang nggak kena, banyak juga yang nggak kena. Ya, banyak juga yang nggak kena. Mereka apa? Karena apa? Karena masih dianggap atomatul sugro, kiamat yang kecil, bencana yang kecil. Kenapa nggak merata? Tapi kalau atomatul kubro, semua hancur. Dengan satu tipan semua hancur, semua mati. Tipan kedua semua bangkit lagi, lalu berduyun-duyun kepada satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, tapi berkelompok-kelompok.
yang beriman dengan beriman, yang kafir, yang munafik, ada yang mukanya, hitam legam, ada yang kebiru-biruan, ada yang seperti tikus, ada yang seperti monyet, ada yang seperti babi, tergantung dengan amal perbuatannya masing-masing. Pada waktu itu kata Allah, faida zaat famatul kubro yauma yatazakarul insan. Di hari itu kata Allah, orang-orang mulai pada mengingat-ingat, mulai menerawang masa lalu, bernostalgia dengan masa lalunya, mengingat-ingat kejadian-kejadian masa lalunya, apa saja yang telah mereka kerjakan, apa saja yang telah mereka lakukan. Kenapa? Sudah mulai kerasa takut pada dibangkitkan tipan sangkakala. Yang kedua, manusia mulai bertanya-tanya, kira-kira saya masuk yang mana nih? Mengingat-ingat amalan saya gimana nih? Mulai merasakan ternyata hari berbangkit itu ada. Hari berbangkit itu nyata. Dan hari berbangkit itu ternyata terjadi pada waktu itu. Mereka mulai bertanya-tanya, kira-kira saya masuk di amalan yang mana? Masuk kelompok yang mana? Tapi bagi orang yang beriman, tenang-tenang saja. Ya otomatis orang-orang yang beriman dikelompokkan dengan orang yang beriman, bahkan dengan nabinya. Aman. Walaupun matahari sejengkal, adem. Ya, ada bahkan sejak di alam barzah tenang mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Nggak masalah bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, seketika itu langsung mulai bertanya, saya gimana? Mulai menyadari, mulai betapa sayang, betapa ruginya mereka pada waktu itu. Andai saja mereka bisa balik ke masa lalunya, ini mereka akan beriman. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Terus yauma yatadzakur insan, di mana mereka para manusia mulai mengingat-ingat masa apa-apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang mereka lakukan, ya, mulai merasa ketakutan ya, ditambah waburijatil jahim, waburijah ya, sinonimnya adalah zoharo ya, zohir. Allah zohirkan, Allah tampakkan, Allah perjelas, Allah perlihatkan apa? Al-Jahim yang dulu, yang sekarang ini nih, saat ini kita bahas, Al-Jahim kita bacakan hanya sekedar cerita. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi orang yang beriman, gampang sekali percaya. Tapi orang kafir, orang munafik sangat berat menerima itu. Kenapa? Sekarang belum ngalamin. Nah, Al-Jahim pada waktu yang sekarang kita cerita jadi hanya sekedar dongeng belaka. Nah, pada waktu itu ditampakkan jelas neraka jahim. Yang tadi yang udah mulai mengingat masa lalunya, apa yang telah dikerjakannya, makin takut, makin cut hatinya, tertunduk malu. Ya, waduh, jangan-jangan saya masuk ke sana. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala neraka jahim. Liman yaro, semuanya tidak ada terkecuali semua bisa melihat neraka jahim tersebut. Ya, apakah kita termasuk di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebagai bahan renungan untuk kita semua. Sebelum hari itu terjadi, yuk kita berbenah diri, kita bersadar diri, perbaiki amal ibadahnya, berhenti. Yang suka masih mengingkari ayat-ayat Allah, berani sama Allah, sekarang berhenti, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita nanti dibangkitkan di hari berbangkit nanti, dikelompokkan bersama Nabi dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Ya, saya serahkan kepada